PDB. Nah, PDB apa nih angka PDB? Mana gue tahu. Mari ngevlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke teman-teman, kali ini kita punya tips yang berguna nih buat teman-teman yang sedang mau memulai bisnis ataupun yang sedang berbisnis kayak gitu. Ya, tapi sebelumnya saya mau menjelaskan dulu ini channel apa sih? Nah, channel ini merupakan channel edukasi marketing dan dunia desain grafis dan juga bisnis ya. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai jasa desain logo, desain kemasan, dan kita juga ada cetakan yang seperti yang di belakang. Nah, kayak cetak gini kemasan, ya. Cetak kemasan seperti ini, seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, atau cetak kemasan yang kayak gini, itu langsung aja kontak nomor WA yang ada di deskripsi ya. Betul gitu. sekali. Nah, kali ini ada tips apa nih, Dek, buat di-share ke teman-teman kayak gitu? Oke, mungkin buat subscriber kita masih ada yang bekerja, yang atau yang ragu untuk berwirausaha. Nah, kita mau ngasih tahu nih ke teman-teman yang memang masih bekerja, nggak apa-apa. Kita nggak menyalahkan orang untuk tidak bekerja. Bekerja itu juga bagian dari ibadah dan untuk mendapatkan rezeki. Iya, ya, yang gitu. salah itu yang nggak mau ngapa-ngapain. Bangsat kau. Ngepet kali. Nah, intinya seperti ini sih. Kita mau ngasih tahu sih apa sih kelebihan dari UMKM. Kita kan sering berbicara tentang UMKM, UMKM, ya kan ya. UMKM itu kan usaha mikro, kecil, menengah, seperti itu. Nah, apa sih manfaatnya UMKM bagi negara Indonesia ini? Mana gue tahu. Mudah-mudahan bisa memotivasi kalian ya. Iya, jadi kan kalau dilihat kecil-kecil mah ya cuman jualan aja mereka kayak gitu kan. Iya. Tapi kalau diskalain, digedein, jumlahnya itu sangat banyak, itu manfaatnya apa sih buat kita semua kayak gitu? Oke, yang pertama, jadi kalau misalnya teman-teman yang mulai berwirausaha, otomatis kalau misalnya nanti usahanya gede, ya nggak sih, otomatis itu akan membuka lapangan pekerjaan. Iya. Nah, itu adalah manfaat pertama dari UMKM. Jadi UMKM ini sebenarnya kalau misalnya kita lihat satu UMKM aja bisa membuka 10 lapangan pekerjaan untuk 10 orang. Iya. Kali kan kalau misalnya ada berapa juta UMKM. Iya, benar. Dan buat teman-teman yang sekarang masih bekerja dan mau mulai mencoba sampingan untuk berwirausaha gitu kan ya. Bisa memperkerjakan satu orang aja, itu kan udah lumayan. Iya, jadi kayak misalkan lapangan pekerjaan nih, kita punya usaha, ya 5-10 nih masih kecil-kecil gitu ya. Kita usahanya dari 5 orang ini, kita bisa ngegaji mereka 3 juta. Berarti udah berapa juta tuh? 15 juta ya? 15 juta. 15 kayak juta. gitu. Dan 15 juta itu kan untuk 5 orang. Dan 5 orang itu kan mungkin ada keluarga ya, ada anaknya, istrinya. Itu kan dengan kamu berwirausaha, kamu akan mendapatkan keberkahan yang lebih. Iya, kayak gitu. Benar. Itu yang pertama sih, poinnya adalah membuka lapangan pekerjaan. Nice. Itu yang pertama, Nu. Oke. Nah, yang kedua akan meningkatkan angka PDB. Nah, PDB apa nih angka PDB? Mana gue tahu. PDB ini adalah produk domestik bruto. Bruto ya. Jadi total nilai produksi baik jasa atau barang, baik perorangan atau perusahaan dalam suatu negara gitu. Jadi semakin banyak produk dan jasa yang diciptakan oleh suatu negara, itu akan mendapatkan nilai tambah untuk negara tersebut. Iya kan, kalau misalnya tahu sendiri lah, kalau misalnya ada produk pasti ada pajaknya dari setiap produk tersebut. Iya, betul. Dan otomatis itu akan membantu negara agar berkembang. Iya. Kalau memang uang pajaknya digunakan dengan baik. Iya, jadi PDB itu tentu aja bisa jadi nilai untuk pembangunan suatu negara kayak gitu ya. Karena tadi PDB itu ada barang, ada produk, ya, ada jasa gitu ya, dan itu skalanya pasti gede banget ya. Iya, perusahaan, perorangan. Nah, kita berarti masuknya ke perorangan ya. Perorangan yang masuk UMKM itu bisa masuk ke perorangan. Karena dari situ kita kan bayar pajak tuh, misalkan dari usaha kita ya. Nah, setelah dibayar pajak, pajaknya dikumpulin, kalau dikelola dengan benar sama pemerintah di negara kita, Nah, ya bermanfaat lah ya. iya. Nah, itu yang kedua, Nu. Yang ketiga, solusi usaha untuk masyarakat kecil.
Kan sekarang banyak nih orang waktu dulu ya, orang kalau mau berwirausaha itu ya kadang harus bikin PT atau CP gitu. Sekarang nggak usah bikin PT atau CP, bisa nih UMKM itu cukup dengan mempunyai NIB. Apaan tuh? Ngomongin NIB, kita punya jasanya jasa untuk mendaftarkan dan melegalkan sebuah usaha. Iya. Bisa chat juga ke adminnya, atau misalnya teman-teman yang udah punya logo pengen dihakikan, kita juga bisa seperti itu. Iya, karena biasanya ada juga ya, kadang tuh ada tuh owner ataupun orang yang usaha Ya. suka ribet tuh ngurusin administrasi kayak gitu ya. Ya pasti ada jasa-jasa yang ngurusin bagian administrasi. Yang teman-teman nggak mau repot itu bisa Bisa ke kontak kita kayak gitu ya. gitu. Mantap. Intinya itu sih, jadi UMKM ini adalah solusi untuk mereka yang pengen usaha tapi budgetnya minim. Jadi nggak usah bikin CP, nggak usah bikin bikin PT, ya cukup aja NIB, dan minimal sih harus ada logo, dan logo tersebut harus dihakikan. Iya sih, iya. Kita udah sering bahas ya di video-video sebelumnya, kalau misalnya kita udah punya logo ya cepat-cepat dihakikan. Iya benar, karena usaha kita itu jadi kayak sosok seseorang gitu, harus Berbentuk. Ya harus Ada wujudnya. dikakakkan. Iya, kalau kata orang itu harus di kartu keluargakan lah gitu. Kita melahirkan usaha Akta lahir lah. kayak melahirkan anak itu harus ada ditandain Kayak gitu. akta lahirnya gitu. Nah, akta lahirnya itu HKI-nya, kemudian nanti kalau misalnya legalnya itu terdaftar di sebuah negara itu bisa CP, bisa PT-nya. Kayak gitu. Nah, intinya itu sih buat teman-teman yang masih bekerja dan pengen berwirausaha, apa sih manfaat kalian ketika berwirausaha? Tadi ya, 3 tadi ya. Yang pertama adalah membuka lapangan pekerjaan, menambah nilai PDB di suatu negara yang akhirnya nanti akan menambah pajak untuk negara. Terus juga ini adalah solusi untuk teman-teman yang memang punya budget kecil tapi pengen berwirausaha. Iya, ya nggak skala gede kayak PT gitu ya. Yang penting kita punya usaha ya mikro kecil menengah yang itu bisa menghidupi banyak orang tuh di situ kayak gitu. sekali. Menghidupi kita, menghidupi banyak orang juga kayak gitu ya. Sekali. Oke, itu ya informasi yang menarik yang tentu aja ini bisa menginspirasi teman-teman untuk berusaha ataupun bergabung nih sama teman-teman UMKM. Nah, kalau misalkan pengen gabung, pengen lihat masuk ke grupnya, itu banyak kok di setiap kota. Itu ada komunitas-komunitas UMKM ya. Iya, betul sekali. Namanya Sahabat UMKM juga ada. Ada. Kemudian juga. Wah, banyak lah pokoknya mah. Ya misalkan teman UMKM Bandung misalkan, ada teman UMKM Jakarta. Tinggal cari aja di Facebook lah gitu. Kayak gitulah, cari di Facebook, cari di Instagram, cari di Twitter, itu gampang lah nyari-nyari grup-grup UMKM kayak gitu ya, supaya informasi cepat dapat kita akses kayak gitu. Betul. Oke, yang suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Betul. Dan jangan lupa di share biar video ini tidak berhenti di kamu dan manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak. Betul banget. Thank you, sampai jumpa di vlog kita ya selanjutnya. Bye. Bye bye.